mulai ibadah kita, adik-adik yang di rumah siapkan dulu Alkitab dan juga buku lagu sekolah minggunya. Dan sekarang marilah kita bersaat teduh. Amin. Marilah kita buka buku lagu sekolah minggu dari nomor 15 halaman 14 sekolah minggu HKBP. dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada hari ini kita akan mendengarkan dari hukum Taurat ke-9 dan artinya. Demikian bunyinya. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Kita bernyanyi pujian Happy Yaya. Cintaku semakin mendalam.
dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita buka buku pujian kita halaman 125 nomor 117 Advent Hour. Epistel kita pada hari ini ditulis di dalam firman Tuhan di 1 Petrus 2 yang dimulai dari ayat 13 sampai dengan 17. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai dengan 17. Kita sama-sama membaca. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita buka buku lagu kita dari halaman 97 nomor 88. Kita nyanyikan lagu Bahasa Cinta. Ku melangkah
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan turun kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta yang akan dibawakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Merdeka! Merdeka! Shalom semua dari sekolah minggu. Hari ini Ina akan membacakan warta sekolah minggu. Kalian simak baik-baik di rumah. Warta minggu pertama adalah hari ini, Minggu tanggal 16 Agustus 2020 adalah minggu ke-10 setelah Trinitatis dengan tema minggu Merdeka dari Perbudakan. Warta yang kedua, besok tepat pada tanggal 17 Agustus 2020 adalah hari ulang tahun negara kita yang tercinta, Indonesia, yang akan berulang tahun yang ke-75 tahun. Kita sekolah minggu akan mengadakan kegiatan untuk memperingati ulang tahun negara kita dengan kegiatan-kegiatan yang akan disampaikan di akhir ibadah nanti. Kalian simak baik-baik apa yang disampaikan oleh guru horon kalian masing-masing. Warta ketiga, jangan lupa kalian kirimkan foto kalian pada saat mengikuti ibadah sekolah minggu. Kirimkan ke guru horon kalian masing-masing. Ditunggu untuk foto ibadahnya jam 6 sore hari ini. Yang terakhir, demikianlah warta sekolah minggu hari ini. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati, dan sekali lagi merdeka. Saatnya mengumpulkan persembahyan. Kita bernyanyi pujian halaman 7 nomor 7, hati-hati. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Baik adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan dengar cerita tentang firman Tuhan pada hari ini, Minggu ke-10 setelah Trinitatis, tanggal 16 Agustus tahun 2020. Namun pendeta mengajak kita untuk persiapkan Alkitab kita masing-masing dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. 1 Yohanes 1 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Baik, yang udah ketemu di Alkitabnya, jangan baca dulu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan baik bagi kehidupan kami. Kami boleh beribadah bersama dengan anggota keluarga kami di ibadah sekolah minggu HKBP Pondok Cabe. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami agar kami dapat dengan tertib dan tenang untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Nah, yang udah ketemu tadi 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10, perhatikan Alkitabnya. Memang pendeta akan baca untuk kita, adik-adik ikuti
baca Alkitab di rumah atau di dalam hatinya demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, minggu lalu dan 2 minggu yang lalu firman Tuhan mengajak kita hidup sebagai anak-anak terang. Artinya anak-anak terang, anak-anak yang gemar melakukan firman Tuhan, anak-anak yang gemar melakukan kebaikan dan kejujuran. Sehingga firman Tuhan pada hari Minggu ini, karena besok kan kita merayakan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan bangsa dan negara kita Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Maka topik minggu kita pada hari Minggu ini adalah merdeka dari perbudakan. Adik-adik pernah dengar gak sih zaman dulu itu ada orang yang bekerja sebagai budak? Artinya orang yang hak hidupnya tergantung kepada majikannya, sehingga dia menghambakan dirinya atau hak-hak hidupnya tidak lagi ada dalam dirinya, sehingga majikannya yang atur semua apapun yang perlu untuk si budak tadi. Maka orang yang diperbudak biasanya hidupnya tertekan, hidupnya bersungut-sungut, atau hidupnya tidak ada kebahagiaan dan sukacita. Tapi firman Tuhan mau mengingatkan kita, ingat, kita bukan lagi budak atau kita bukan lagi hamba dari dosa. Kita sudah ditebus. Yang menebus kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tentu adik-adik tahu kita ditebus dengan harga yang mahal, darah Kristus Yesus yang menebus kita. Nah, artinya kalau kita sudah tahu kita hidup ditebus oleh Yesus Kristus, maka orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, sekolah minggu HKBP Pondok Cabe, hidupnya tidak lagi dikuasai oleh dunia ini. Hidupnya tidak lagi diperhamba oleh dosa. Maka kejujuran akan menjadi ciri khas dari anak-anak Tuhan sekolah minggu HKBP Pondok Cabe. Coba lihat lagi Alkitabnya, ayat 8 bilang apa? Di sana dikatakan bahwa kita tidak berdosa. Kalau kita bilang nih kita nggak berdosa, katanya kita menipu diri kita sendiri. Masa kita jadi pembohong? Masa kita jadi penipu? Nah, ini yang mau diingatkan sama kita. Artinya jujur itu pasti lebih baik. Berkata kebenaran meski awalnya mungkin susah dilakukan, tapi hasilnya pasti akan lebih baik. Dan ayat 9, lihat firman Tuhan bilang apa sih? Dibilang di sana, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, nah Ia ini adalah Tuhan, maka Tuhan adalah setia dan adil. Lalu lihat apa yang terjadi sama kita yang mau jujur, yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Alkitab katakan, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayo, adik-adik sekolah minggu HKBP Pondok Cabe, hidupnya mau terus dikuasai dosa dan iblis, atau hidupnya mau dimenangkan dan hidupnya diberikan sukacita?
oleh Tuhan, pilih mana? Tentu kita akan pilih hidup bersama dengan Tuhan. Kita pasti memilih hidup dimerdekakan oleh kasih Kristus. Sehingga kemerdekaan yang kita miliki adalah kemerdekaan yang membuat kita semakin bahagia, semakin bersuka cita untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Kan masih belajar di rumah nih. Nah, kalau belajar di rumah, ciri-ciri orang yang merdeka, dia tidak akan dipaksa-paksa, dia tidak akan dimarahi dulu baru belajar. Karena kalau dia harus dipaksa, kalau dia harus dimarahi dulu, sebenarnya dia belum merdeka. Hidupnya masih seperti tawanan, hidupnya masih seperti budak yang harus disuruh dulu baru kerja. Tapi firman Tuhan ingatkan kita melalui topik minggu, dimerdekakan dari perbudakan, maka hati kita akan lebih bersuka cita untuk melakukan segala kegiatan, mau itu belajar di rumah, mau itu bermain bersama keluarga di rumah. Hati kita dipenuhi oleh sukacita dan kasih Tuhan. Lihat ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia. Nah, ini kata dia adalah merujuk kepada Tuhan. Kita bikin Tuhan jadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ini buat orang-orang yang masih suka bohong-bohong loh, yang masih suka gak jujur. Kita justru bikin Tuhan menjadi kecewa karena kita anggap Tuhan sebagai tukang bohong, Tuhan sebagai pendusta. Lalu firman Tuhan seolah-olah tidak terjadi atau tidak ada di dalam kehidupan kita. Maka cerita firman Tuhan hari ini yang kita dengar akan semakin menyemangati anak-anak sekolah minggu AKBP Pondok Cabe hidup dalam sukacita kemerdekaan yang datangnya dari Tuhan. Hati yang merdeka adalah hati yang bersukacita, bukan karena paksaan, bukan karena diomeli, bukan karena harus dicerewetin papa mama dulu, tapi merdeka karena memang dia tahu belajar itu baik untuk dirinya, mempersiapkan masa depannya. Emang yakin anak-anak sekolah minggu pasti bisa. Mungkin betul awalnya sulit, tapi teruslah melakukan kebaikan itu, supaya semakin lama nanti kebaikan itu menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika orang menggoda kita melakukan kejahatan, kita tidak tergoda, tidak tertarik dan tidak ikut serta untuk melakukan kejahatan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang mengajak kami untuk hidup jujur, hidup bersyukur, merayakan kemerdekaan kami dari perbudakan dosa, sehingga kami mau melakukan kegiatan kami dengan sukacita, bukan karena paksaan. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami bersama dengan orang tua kami dan semua anggota keluarga kami masing-masing, sehingga kami tetap sehat, kami boleh tetap beraktivitas dengan baik. Terpujilah Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyikan lagu pujian, Saya Bukan Pasukan Berjalan. Kristus.
persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, itu dia kameranya. Shalom adik-adik sekolah minggu, ketemu lagi dengan kakak dan juga Inang. Kita di sini mau bacakan tugas untuk minggu hari ini. Oke, dimulai dari Inang. Nah, sekarang untuk kalian orang satu, tugasnya adalah untuk orang satu menggambar dengan tema kemerdekaan. Kirimkan ke Kak Sintia ataupun Bang Jaka. Nah, sekarang untuk kalian orang dua, tugasnya adalah cari biodata pahlawan nasional. Misalnya Ki Hajar Dewantara, kalian cari profilnya, biodatanya, kalian tulis beserta foto pahlawan tersebut di buku sekolah minggu, kalian kirimkan kepada Inang Dekoran ataupun ke Kak Dame. Ditunggu WA-nya tanggal 17 Agustus, batas pengumpulannya jam 6 sore. Terima kasih. Nah, sekarang untuk orang tiga, tugasnya adalah kalian pasti tahu dong lagu-lagu nasional Indonesia apa aja. Nah, kalian nyanyikan dengan musik lalu videokan, nanti dikirim ke Kak Ita ataupun ke Bang Jo. Nah, untuk tugas ini dikumpulkannya baik dari orang Batita 1, 2 ataupun 3, dikumpulkannya pada tanggal 17 Agustus paling lambat jam 6 sore. Sedangkan untuk foto ibadah kalian kumpulkan pada tanggal 16 Agustus hari Minggu jam 6 sore. Jadi
jangan sampai lupa ya. Itu aja Inen ya. Jangan lupa dikerjakan semua tugasnya. Aku terima kasih banyak. Sampai jumpa. Berhubung besok kita